Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Saya akan membuat resumen dari makalah kelompok 7 yang berjudul motivasi. Kata motivasi berasal dari kata Latin yaitu mover, yang berarti bergerak, yang dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan oleh Hasibun sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Dalam pengertian ini nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahan agar mau bekerja dengan sukses dengan menerapkan teknik-teknik motivasi yang efektif sebagaimana dikatakan oleh Pole, yaitu motivation is concerned with personal energy directed toward the achievement of particular goal. Adapun pengertian motivasi antara lain dibagi menjadi 4. Yang pertama, motif adalah suatu pernyataan yang kompleks dalam suatu organisme yang mengarah pada tingkah laku ke suatu tujuan atau perangsang. Yang kedua, motif adalah suatu daya yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang ataupun organisme yang menyebabkan kesiapan untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Yang ketiga, motivasi adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Yang keempat, Gualmik mengatakan bahwa motivasi merupakan suatu rangsangan dari dalam, gerak hati, dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan suatu aktivitas atau tindakan tertentu. Adapun tujuan motivasi yaitu motivasi diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap produktivitas dan efisiensi pegawai. Adapun tujuan motivasi terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama, mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua, meningkatkan kegairahan pegawai. Yang ketiga, meningkatkan disiplin pegawai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang kelima, meningkatkan prestasi kerja pegawai. Yang keenam, meningkatkan moral kerja pegawai. Yang ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kesembilan, memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. Yang kesepuluh, memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Adapun prinsip-prinsip motivasi terbagi menjadi 8. Yang pertama, prinsip kompetisi. Kompetisi adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang memperlihatkan seluruh kemampuan dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Yang kedua, prinsip pemacu. Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif, sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman. Prinsip ganjaran dan hukuman
biasanya dilakukan kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak termotivasi untuk belajar. Misalnya, apabila tidak belajar maka tidak akan diberi uang jajan, dan sebaliknya apabila rajin belajar dan rankingnya naik maka akan diberikan sepeda. Yang keempat, kejelasan dan kedekatan tujuan. Prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwa apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami, maka akan memberikan dorongan tersendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut, sehingga tidak ada lagi hal yang meragukan pada saat pekerjaan itu berlangsung. Karena apabila suatu pekerjaan belum dapat dipahami secara utuh, akan mengurangi semangat untuk mengerjakannya. Yang kelima, pemahaman hasil. Pemahaman hasil merupakan suatu pengetahuan atau pengertian dari seseorang dalam memahami hasil kerja yang akan diperoleh nanti setelah pekerjaan tersebut selesai. Apabila hasil yang akan diperoleh sudah dapat memberikan motivasi pada seseorang untuk lebih giat dalam melakukan pekerjaannya. Yang keenam, pengembangan minat. Prinsip pengembangan minat merupakan suatu prinsip yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi orang yang diberi motivasi tersebut. Karena ini bertujuan bahwa minat seseorang bisa dijadikan dorongan untuk meningkatkan semangat kerjanya. Pengembangan minat ini dapat diterapkan pada orang-orang tertentu yang memiliki niat penuh atau minat penuh dalam bekerja. Yang ketujuh, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Misalnya adalah ventilasi yang cukup di ruangan dapat menyamankan suasana kerja, hubungan rekan kerja yang harmonis, cahaya yang cukup, terdapat AC, dan banyak lagi. Yang kedelapan, keteladanan. Prinsip keteladanan merupakan bentuk motivasi yang datang dari luar secara tidak berlangsung. Karena prinsip ini merupakan figur dari seseorang seperti dari atasan atau pemimpin. Figur seorang pemimpin dapat meningkatkan semangat bawahan dalam bekerja karena ada rasa kagum yang timbul secara alami dan ikhlas dari bawahan. Misalnya, atasan selalu datang tepat waktu sehingga bawahan termotivasi untuk mengikuti, bisa karena malu atau merasa tidak enak karena etos kerja atasan yang tinggi dan lain sebagainya yang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.